Halo guys, balik lagi dengan gua Miko. Di video kali ini gua bakalan menceritakan alur film yang berjudul Romance Full of Life yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang ingin menjadi seorang polisi. Meskipun ia telah gagal ujian 8 kali, tetapi ia masih tetap optimis bisa lolos. Ia mengambil pekerjaan paruh waktu dengan bayaran tinggi, yaitu menjadi kelinci percobaan. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kota yang bernama Noryangjin. Kota ini penuh dengan para pemuda yang mempersiapkan masa depannya. Kota ini disebut sebagai harapan negara. Namun itu semua hanya omong kosong. Faktanya di sana seperti neraka untuk anak muda, karena mereka terpaksa mengorbankan masa mudanya sebagai jaminan. Kemudian kita diperlihatkan seorang pelayan kasir yang sedang melayani pelanggannya. Dia bernama Insung. Insung melayaninya dengan ramah dan ia mengomentari belanjaan pelanggan tersebut, yang membuat pelanggannya itu risih karena Insung terlalu mencampuri belanjaannya. Hingga akhirnya atasan Insung pun datang. Insung dimarahi oleh atasannya yang galak dan juga sangat pelit. Insung pun mulai menghayal menghajar atasannya ini, karena ia sangat kesal akan sifatnya yang sangat menyebalkan. Setelah Insung selesai bekerja, ia pergi ke sebuah taman dan duduk di salah satu ayunan. Di sana dia mengeluarkan semua unek-unek dan amarahnya. Lalu Insung mengecek handphonenya untuk memeriksa apakah dia lulus ujian seleksi kepolisian atau tidak. Karena sebelumnya ia telah mendaftar untuk mengikuti akademi kepolisian. Namun saat Insung memeriksa namanya, ia tidak termasuk ke dalam daftar orang-orang yang lulus. Tapi Insung tidak terlalu sedih atau kecewa, karena ia sudah berkali-kali gagal dan Insung sudah terbiasa. Kemudian kita diperlihatkan seorang lelaki yang bernama Jisup. Dia adalah temannya Insung. Dia sedang mengunjungi rumahnya Insung, tapi saat dia mengetuk dan membuka pintu rumah Insung, ternyata rumah Insung dikunci. Ia berlari kepada pengurus rumah sewa untuk meminta kunci rumah Insung. Saat sudah mendapatkan kuncinya dan membuka pintu, ternyata Insung sedang bersedih dan ia hanya menundukkan kepalanya ke meja. Di sini Jisup menghiburnya karena dia juga sama halnya gagal ujian kepolisian. Namun bukan karena itu Insung bersedih, tetapi karena dia telah dicampakan oleh pacarnya yang bernama Sora. 9 jam yang lalu, Insung ketemuan dengan Sora, dan Sora memutuskan hubungannya dengan Insung. Jisup yang mendengarnya pun merasa kesal. Dia menyindir dan berkata keras agar Sora yang kebetulan bertetanggaan dengan Insung bisa mendengarnya. Kemudian Jisup menghibur Insung dengan mengajaknya ke Hawaii untuk karaokean. Namun tetap saja Insung merasa sedih, karena ia terus memikirkan Sora. Kemudian saat Insung sudah pulang ke rumahnya, dia kaget melihat barang-barangnya sudah di luar. Ternyata ia diusir karena sudah 2 bulan tidak membayar uang sewa. Dia pun sangat bingung harus kemana, karena dia tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Akhirnya dia tidur di toko tempat dia kerja. Keesokan harinya, Insung yang ketahuan tidur di toko tersebut, ia kembali dimarahi oleh atasannya. Dan hari itu juga ia dipecat dan juga tidak digaji oleh atasannya. Insung kemudian pergi bersama Jisup. Mereka berdua sedang duduk sambil mengobrol. Insung yang sedang mencari lowongan pekerjaan di internet, akhirnya ia melihat lowongan pekerjaan yang dibayar $800 hanya dengan bekerja 3 hari 2 malam saja. Akhirnya Insung pergi ke rumah sakit. Insung berada karena akan melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan yang Insung ambil ternyata dia akan dijadikan kelinci percobaannya dokter tersebut. Dia hanya disuruh untuk duduk dan makan, serta meminum obat yang diberikan dokter tersebut. Kemudian Insung sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun saat ia akan segera keluar dari rumah sakit tersebut,
Tiba-tiba Insung merasa pusing, dan indera pendengarannya pun menjadi tajam. Setelah itu, mendadak rasa pusing itu hilang seketika, dan ia pun kembali normal seperti biasanya. Scene berganti ke Sora yang sedang bekerja di restoran. Insung tiba-tiba datang menemuinya, tapi Sora mencuekkan dan mengabaikannya. Lanjut, Insung kemudian pergi makan bersama Jisup. Ia lagi-lagi membahas tentang Sora, yang sepertinya memutuskan Insung karena lagi dekat dengan Gongmo. Kemudian Insung telah membayar full kamar sewanya dan mendapat kuncinya kembali. Ia sangat senang sekali karena pada akhirnya bisa kembali ke kamarnya lagi. Namun ia mendadak sedih karena mengingat perkataan Jisup yang membahas kalau Sora memutuskannya karena dia sedang dekat dengan Gongmo. Saat Insung akan segera tidur, tiba-tiba Insung merasakan badannya menggigil dan demam yang sangat luar biasa. Saat pagi harinya, Insung segera pergi ke apotik untuk membeli obat flu. Saat Insung dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang mau menabraknya. Dan dengan anehnya Insung bisa menghindarinya dengan cara salto melewati mobil tersebut. Kemudian tiba-tiba ia merasa pusing kembali, seperti saat ia berada di rumah sakit waktu itu. Saat sesampainya di rumah, Insung pun merasa bingung karena dia sekarang bisa melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamatanya. Lanjut. Kemudian Insung mengunjungi rumah sakit untuk memeriksa apakah ia terkena efek samping dari penelitian medis tersebut. Namun sang dokter mengatakan tidak ada yang aneh pada tubuhnya. Dan dokter berkata mungkin itu efek samping yang positif. Insung kemudian pergi bersama Jisup untuk pergi bermain biliar. Dan tiba-tiba Insung jadi sangat jago memainkannya tanpa latihan terlebih dahulu. Dan membuat banyak orang yang ada di situ takjub melihat Insung. Scene berganti ke Sora. Sora yang terlambat untuk wawancara pekerjaan, ia kemudian buru-buru pergi ke sana. Ternyata di luar sudah ada Gongmo yang kebetulan sedang bertugas. Gongmo pun menawarkan tumpangannya dan Sora pun menerima tawarannya karena memang ia sudah sangat terlambat. Insung yang sedang jalan-jalan, tiba-tiba ia melihat Sora dibonceng oleh Gongmo. Ia merasa kesal dan kemudian Insung mengejarnya yang berakhir menabrak sesuatu yang menyebabkan dahinya berdarah. Sora yang melihat itu pun langsung menghampiri Insung. Namun mereka berdua malah bertengkar. Mantap. Saat Insung telah pulang ke rumahnya, ia merasa kaget karena luka di dahinya tersebut tiba-tiba langsung sembuh. Keesokan harinya, Insung pergi ke perpustakaan untuk membaca buku Cara Memenangkan Hati Wanita. Dan ia juga berniat untuk merubah penampilannya. Setelah itu, Insung mengunjungi toko di mana tempat ia bekerja dulu. Insung meminta gajinya yang dulu tidak dibayar oleh atasannya. Akhirnya dia mendapatkan uang gajinya kembali berkat bantuan dari polisi itu. Insung kemudian mengubah penampilannya secara total, mulai dari memotong rambut sampai mengubah style pakaiannya. Dan semua wanita yang melihatnya pun merasa terpesona. Pada saat malam hari, Insung yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba ia mendengar seorang wanita yang sedang diganggu oleh segerombolan pria jalanan. Ia pun langsung menghampiri wanita tersebut dan menyelamatkannya. Setelah semua penjahat itu kabur, wanita itu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya dari segerombolan pria jalanan itu. Keesokan harinya saat di kampus, Insung bertemu kembali dengan wanita yang diselamatkannya malam tadi. Wanita itu bernama Taeyi. Kemudian Taeyi mentraktir makan Insung dan juga Jisup. Dan mereka juga pergi ke Hawaii untuk karaokean. Lanjut. Saat mereka telah selesai bersenang-senang, Insung pun berniat mengantarkan Taeyi pulang. Di sini Taeyi mengungkapkan perasaannya kepada Insung bahwa dia menyukai Insung. Dan Insung pun sok jual mahal. Ia menanggapinya hanya dengan memberikan senyuman.
Setelah selesai mengantarkan Taeyi, Insung bertemu lagi dengan Jisup. Jisup mengatakan bahwa dia merelakan cintanya untuk sahabatnya, yaitu Insung. Padahal sudah jelas kalau dia juga menyukai Taeyi sejak dulu. Saat sesampainya di rumah, Insung mencatat efek samping positif dari obat yang ia minum waktu itu. Di antaranya ia lari 100 meter dalam waktu 11 detik. Dia tidak pernah lelah sekeras apapun dia berolahraga. Bahkan dia bisa melihat dan mendengar sejauh apapun. Insung sangat senang sekali karena perubahannya itu banyak menguntungkan dirinya. Kemudian kita diperlihatkan Sora yang sedang sedih karena ia mengingat kenangan dirinya bersama Insung. Ternyata Sora mengalami hidup yang sangat berat. Ibunya Sora tidak membiayai kuliah Sora. Dan Sora kuliah sambil bekerja, sampai-sampai Sora tidak fokus ke kuliahnya, hingga nilai ujiannya turun drastis. Sebenarnya bukan keinginan Sora untuk memutuskan hubungannya dengan Insung, namun keadaanlah yang mengharuskan dia memutuskan Insung. Saat Insung sedang berduaan dengan Taeyi di toko, Insung melihat Sora memasuki toko juga. Dan dengan kesempatan itu, dia bermesraan di depan Sora. Dan ia juga menerima cintanya Taeyi, bahkan mengajaknya untuk berkencan. Keesokan harinya, Insung dan Taeyi pergi berjalan-jalan ke tempat hiburan untuk bersenang-senang. Lanjut, saat Sora sedang menjemur pakaiannya, ia tidak sengaja bertemu dengan Insung. Insung kemudian menyenggol Sora dengan sengaja. Sora yang kesal pun langsung melempar jemuran Insung ke jalan. Insung yang melihatnya pun berniat untuk membalas dendam. Saat Insung dan Taeyi sedang berkencan, ia kembali bermesra-mesraan di depan Sora. Karena kebetulan Sora bekerja di tempat itu sebagai pemain piano. Insung menyuruh atasannya Sora untuk mengganti lagu. Insung request lagu yang paling sulit, alhasil Sora tidak tahu dan tidak bisa lagu itu. Hal itu dilakukan sengaja oleh Insung, supaya Sora juga merasa kesal. Saat Sora pulang ke rumah, tiba-tiba ada Gongmo yang berada di depan pintu kamarnya. Ternyata ialah yang selalu memberikan makanan yang digantung di depan pintu kamarnya itu.